Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan proyek yang telah kami buat selama sebelum UAS ini. Dan ini merupakan proyek akhir kami untuk UAS dengan judul Rancang Bangun Website Sudofood sebagai platform pemasaran UMKM kuliner masa kini. Dengan mata kuliah yang kami ampu yaitu pemrograman website dengan dosen pengampu Bapak Ari Kurniawan, Eskom MT. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Syahbudin dengan NIM 2005121408. Saya perkenalkan, saya Muhammad Ulil Kirom dengan NIM 2005 12 14 022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Arsidi dengan NIM 2005 12141404. Saya Zuhra Rekifah Paguini, NIM 20051214110. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan website kami. Sebelum itu kami akan paparkan kenapa kami membuat website Sudofood ini. Di sini latar belakang yang kami angkat yaitu pertama terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini telah merebak di Indonesia, salah satunya di Surabaya juga, di mana UMKM saat ini sedang sektor UMKM di sini sedang melemah. Akibatnya banyak UMKM yang tutup. Kemudian di sisi lain terdapat teknologi yang semakin pesat dan semakin maju. Akhirnya para UMKM ini dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Untuk itu kami merancang sebuah website di sini gunanya untuk proses pemasaran atau digital marketing dari para UMKM di Surabaya khususnya, yakni Sudofood ini. Kemudian website ini sebenarnya bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM atau usaha mikro kecil menengah ya, khususnya yang bergerak di bidang kuliner masa kini, yakni di Surabaya. Dan tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian masyarakat. Kemudian selanjutnya terkait dengan analisis akan dijelaskan oleh Ulil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dari website ini. Ya, baik. Untuk daftar fitur di sini tuh yang pertama untuk user di sini ada satu registrasi, kemudian 2 login, 3 presless makanan dan minuman, kemudian yang keempat detail makanan dan minuman, yang kelima keranjang, yang keenam akses dan edit profile. Kemudian yang ketujuh akses data order makanan, yang kedelapan akses informasi pembayaran, dan yang kesembilan cetak invoice, dan yang terakhir yang ke-10 check out. Sedangkan untuk admin sendiri itu ada 5 yang bisa dilakukan, yaitu 1 login, kemudian 2 akses home, yang ketiga akses personalize, yang keempat detail makanan dan minuman, yang kelima akses data dan orderan customer. Kemudian daftar pengguna pada website Sudofood ini antara lain yang pertama adalah admin. Admin di sini adalah orang yang bertanggung jawab mengelola serta melakukan maintenance terhadap sistem dan penyajian informasi penjualan kepada pengunjung website. Kemudian yang kedua adalah pelanggan, yaitu orang yang mengunjungi website baik yang melakukan pembelian ataupun tidak. Baik, kemudian untuk flowchart diagramnya ya di sini yang pertama itu start, kemudian login atau register. Jika tervalidasi maka akan ke beranda makanan atau minuman. Apabila tidak itu akan kembali ke menu login atau register. Kemudian selanjutnya setelah validasi data beranda makanan tadi yang jika yes masukkan nama makanan atau minuman. Apabila tidak, maka akses profile. Kemudian setelah itu lanjut ke menu cash, kemudian ke invoice. Setelah dari invoice ini bisa edit profile dan juga bisa mengakhiri proses di website ini. Kemudian
Untuk usernya ya tadi ada bisa registrasi, login, kemudian keranjang menu, check out, akses profile, dan cetak invoice. Sedangkan untuk admin sendiri bisa login, terus kemudian mengakses keranjang menu, akses profile, dan akses data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai desain tampilan dari website Sudofood. Yang pertama dari tampilan home. Tampilan home di sini ditampilkan bahwa ada slide yang menampilkan beberapa makanan, kemudian di bawahnya menjelaskan sedikit mengenai Sudofood, dan ada tampilan menu makanan dan minuman. Kemudian di bawahnya juga tertera harga, detail, dan untuk mengklik beli. Di bawahnya juga ada tampilan footer dari Sudofood dan akun yang bisa di-follow oleh customer. Selanjutnya, pada tampilan menu didesain dengan sederhana sehingga memudahkan customer untuk melihat gambar dan harga dari makanan. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mungkin aku di sini sebagai pelanggan. Nah, sebelum mengakses web ini, terlebih dahulu kita bisa masuk ke halaman customer. Nah, jika masih belum punya akun, bisa terlebih dahulu kita daftar ke halaman menu daftar ini. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, alangkah baiknya kita mengisi sesuai dengan nama kita sendiri dan juga ada alamat, nomor telepon, username, sama password. Di sini saya coba isi dengan nama saya sendiri. Nah, pastikan teman-teman di sini buat username sama password diingat ya, soalnya buat loginnya nanti. Jangan sampai salah. Kita submit. Nah, di sini ada tulisan data berhasil disimpan, berarti kita langsung ke login. Isi sesuai dengan yang kita isi tadi pas waktu registrasi. Nah, jika sudah ada registrasi atau kita bisa login ke webnya tersebut, ada tandanya di sini, ada tulisannya Hi dan DRCD. Nah, di situ membuktikan kalau kita udah berhasil login. Baik, langsung saja saya mencoba pesan menu. Misal saya random aja beli rice bowl. Nah, saya lihat detailnya dulu nih. Nah, di detailnya di sini ternyata kayak penjelasan gitu loh, masalah tentang kayak produknya ini. Misal kayak harganya 18.000, stoknya ini masih tersedia dan keterangannya rice bowl chicken teriyaki. Nah, langsung saja saya langsung klik beli atau buy.
produk ditambahkan ke keranjang. Nah, kita langsung cek aja di menu cart. Nah, sudah muncul seperti ini. Langsung aja kita langsung ke checkout sebagai tanda pembayaran nanti. Ada tulisan checkout sukses dan silakan cetak invoice dan lakukan pembayaran. Nah, di sini kita langsung aja melakukan pembayaran. Nah, ini sudah ada statusnya belum dibayarnya. Di sini kita tinggal nunggu di ACC aja sama pihak pemilik dari Sudofood ini. Kurang lebihnya seperti itu buat ingin melakukan jual beli kepada produk dari Sudofood ini. Oh iya, mungkin bisa saya jelaskan juga di halaman testimoninya ini. Atau misal kita ngisi nama aja, nama saya lagi. Komentar ini bisa terisi sesuai dengan hatinya masing-masing ya. Misal masakannya enak-enak. Klik kirim. Baik, selanjutnya aku bisa jelasin terlebih dahulu. Jelasin terakhir ini ada di menu About US. Nah, di About US ini isinya ada kayak profil dari Sudofood, sejarah-sejarahnya, visi misi sama tujuan-tujuan berdirinya Sudofood ini itu apa. Nah, baik aku jelaskan sedikit historinya sendiri seperti gini. Sudofood adalah sebuah website toko online yang menjual makanan dan minuman kekinian. Dan Sudofood didirikan sejak tahun 2020 oleh sekelompok mahasiswa dari UNESA dan selama kurang lebih 2 tahun sudah Sudofood telah melayani seluruh masyarakat Indonesia yang ingin membeli makanan atau minuman tanpa harus keluar rumah. Nah, kantor pusat Sudofood terletak di kota Surabaya dan memiliki beberapa cabang kantor seperti di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Kini, Sudofood telah berkembang pesat dan harapan kami Sudofood bisa tembus go internasional dan di kedepannya tidak akan menjual makanan dan minuman kekinian saja, melainkan akan ada beberapa makanan tradisional khas Indonesia yang akan disajikan dalam menu resto kami. Visi, menjadikan toko order makanan dan minuman yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggannya, dan misinya, 1. Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. 2. Mempermudah kalangan masyarakat yang mempunyai kesibukan yang teramat sangat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 3. Mampu menyediakan variasi pilihan makanan dan minuman yang selalu mengikuti tren masa kini. Tujuan yang pertama, ingin mempermudah bagi siapa saja yang ingin order makanan dan minuman tanpa harus repot-repot keluar rumah. Yang kedua, menjadi toko online yang selalu dipercaya para pelanggan. Yang ketiga, memberikan produk makanan dan minuman dengan berbagai macam variasi dengan harga yang bersaing. Yang keempat, memberikan produk dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, menjadikan toko online yang selalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dengan menjamin keaslian barang yang dibeli, serta pengiriman yang relatif aman dan cepat. Nah, kita juga menyediakan gratis ongkir atau kirim makanan secara langsung ke rumah dengan radius maksimal 5 km. Nah, di luar itu kita ada harga tersendiri atau bisa lewat Gojek atau GoFood. Nah, Sudofood ini juga memiliki cita rasa yang terjamin dan nikmat dan dengan bahan berkualitas. Buat info lanjutnya bisa langsung ke menu di bawah ini seperti Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau sudah mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan bagian pemrogramannya. Silakan.
Baiklah, pertama, saya di sini akan menjelaskan pengkodean pada pemrograman website Sudofood. Di sini kita menggunakan CMPP dan database namanya adalah Sudofood. Jadi akan terkoneksi dengan CMPP dengan file kon PHP ini. Selanjutnya pada file index PHP. Di sini adalah pengkodean yang mencantumkan semuanya tertera di sini. Pertama, pada bagian header, dan di sini juga ada bagian slider. Di sini menjelaskan mengenai slide yang tertera pada tampilan home. Selanjutnya pada bagian produk. Pada file ini menjelaskan mengenai tampilan menu yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya pada bagian demo.js. Di sini mengenai background, color, dan teks HTML yang dari desain tampilan website kami. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan proyek pemrograman website yang kami buat, yakni Sudofood. Mungkin dirasa dengan adanya Sudofood ini dapat memaksimalkan pemasaran secara digital sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di Surabaya pada sektor UMKM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.